dari rekomendasi ini, kalau menurut analogi saya, rekomendasi ini kan sifatnya belum mengikat, karena rekomendasi itu perlu dilakukan kajian-kajian. Dalam ini badan kajian telah melakukan diskusi dan juga mengundang dari berbagai narasumber, termasuk para tokoh-tokoh dari beberapa negara dan hampir tokoh-tokoh yang memang mempunyai kompetensi dalam hal ini telah dilakukan diskusi secara matang. Dalam kesimpulan-kesimpulan itu memang ada beberapa pendapat, namun mayoritas daripada para pakar hukum memang pertanyaannya sampai seberapa jauh urgensi daripada PPHN ini, dan kemudian bentuknya kalau seandainya PPHN ini akan dilanjutkan, bentuk hukumnya itu apa. Nah, oleh karena itu pandangan kami tentang yang terkait dengan PPHN yaitu pertama bahwa setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan penghapusan GBHN atau garis-garis besar menunjukkan bahwa perubahan ini membawa dampak signifikan bagi sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini yang menjadi pertimbangan ketika itu, karena kami dari fraksi Golkar sendiri ketika itu Pak Bambang sebagai ketua MPR pun itu juga melakukan diskusi terus-menerus melihat urgensi daripada PPHN. Kemudian terjadi perubahan landasan hukum setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum perencanaan pembangunan nasional berubah, yaitu GBHN yang sebelumnya ditetapkan oleh MPR dan kemudian setiap 5 tahunan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Dan SPPN ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang ditetapkan dengan Undang-Undang 17 tahun 2007. Ini dasar hukumnya. Kemudian peran MPR. Nah, dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengurangi peran MPR dalam perencanaan pembangunan nasional. Dan MPR tidak lagi menetapkan GBHN, melainkan difokus pada perubahan Undang-Undang Dasar dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tugasnya MPR hanya itu. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi pertimbangan apakah MPR setelah menjadi lembaga negara ini, bukan lembaga tertinggi lagi, ini memang kedudukannya dikesankan melemah. Dan kemudian tentang RPJPN itu adalah menjabarkan visi misi presiden. Jadi rencana pembangunan nasional sekarang lebih mengacu pada visi misi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional disusun berdasarkan visi dan misi presiden. Sehingga RPJPN itulah yang menggantikan daripada GBHN dan RPITA. Kemudian masing-masing ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa kelebihan RPJPN dan RPJMN adalah lebih fokus dan terstruktur dalam merencanakan pembangunan. Namun beberapa pihak menilai bahwa sistem ini kurang menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah. Kemudian pembentukan pokok-pokok haluan negara PPHN memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas. Oleh karena itu tadi kami sampaikan di dalam diskusi, termasuk saya pribadi berpendapat bahwa kalau PPHN itu akan dilanjutkan, maka dasar hukumnya dulu. Karena GBHN itu kalau kita merujuk kepada undang-undang sebelum reformasi, maka GBHN itu masuk dalam konstitusi negara. Nah, oleh karena itu dasar hukum PPHN ini dapat dibentuk oleh dua cara. Apakah kita akan merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum sehingga nanti PPHN kekuatannya sama dengan kekuatan daripada GBHN. Dan ada opsi kedua, dibentuk melalui undang-undang. Namun kalau dibentuk melalui undang-undang, pembentuk undang-undang itu bukan menjadi domain atau kewenangan daripada MPR, itu menjadi kewenangan daripada DPR, sehingga legitimasi dan kekuatan PPHN itu akan tidak bisa menggantikan kedudukan GBHN. Kalau undang-undang ini kan secara bisa
direvisi dan bisa dirubah oleh DPR ketika ada keinginan antara pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena itu inilah sampai hari ini bicara tentang PBN memang kami masih melakukan kajian-kajian, dan terakhir itu kami tim rumus itu sudah merumuskan 3 hal. Pertama, karena PPHN menurut informasi yang kami dapatkan dari para pimpinan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ingin melanjutkan terhadap masalah PPHN, hanya belum fokus bentuknya itu apa. Apakah PPHN nanti kedudukannya itu menggantikan GBHN? Kalau kedudukannya menggantikan GBHN, maka harus mengamandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kalau mengamandemen Undang-Undang Dasar ini banyak yang berpendapat bisa bias, jangan-jangan nanti masa jabatan presiden berubah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami diskusi terbatas, ada yang mengusulkan, termasuk kami dari saya sebagai anggota fraksi, yaitu tidak menggunakan terminologi amandemen, tapi menggunakan terminologi addendum. Addendum itu sifatnya terbatas. Ada juga fraksi lain yang mengusulkan amandemen terbatas. Nah, oleh karena itu untuk mengkonfirmasi ini, maka karena ini ada konsekuensi politik dan hukum, kita minta kepada pimpinan agar segera melakukan komunikasi politik melalui pertemuan antar pimpinan dengan presiden, menanyakan tentang yang dimaksudkan dilanjutkan PPHN bentuknya ke depan seperti apa, dan kemudian dilanjutkan tapi agak pelan-pelan, ini maksudnya seperti clear dulu. Dan kemudian kalau memang itu sudah clear, maka kami akan melanjutkan pembahasan terhadap PPHN ini dengan ketentuan terhadap masalah apa yang diinginkan oleh baik kepala negara, kepala pemerintahan, dan pimpinan DPR tentunya, dan kemudian juga di dalam substansinya itu kira-kira apa yang akan di. Nah, usulan kami kalau terbatas itu adalah kalimat GBHN maka kita kanalisasi supaya tidak bias. Oleh karena itu dengan sendiri apakah addendum, apakah itu dengan terminologi amandemen terbatas, itu supaya clear di situ. Nah, oleh karena itu ini yang sedang kami itu. Di samping itu juga kami minta kepada pimpinan DPR, karena keputusan politik itu adalah di partai politik, sehingga kalau ada kepastian daripada presiden maka harus melakukan rujuk menemui para pimpinan partai politik membicarakan hasil pertemuan antara presiden dengan pimpinan MPR, sehingga ke depan itu ketika terjadi pembahasan tidak ada pro dan kontra terhadap masalah maksud tujuan yang baik ini. Oleh karena itu inilah yang sekarang ini masih kita tunggu kapan pimpinan MPR untuk melakukan komunikasi politik. Mudah-mudahan menjelang 17 Agustus ada momen untuk pertemuan persiapan untuk pidato kenegaraan, dan kemudian harapan kami itu bisa disinggung dalam pertemuan itu. Kira-kira itu. Terima kasih.